Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rini kecil, kembali lagi di Bedtime Story with Ami. Siapa yang hari ini sekolahnya ikutan libur karena harus social distancing movement? Apa ya itu? Intinya sih harus jaga jarak karena lagi ada virus corona di mana-mana. Jadi jangan banyak-banyak orang berkeliaran di luar. Salah satunya dengan cara meliburkan sekolah-sekolah. Bukan libur, tapi belajar dari rumah. Nah, kalau di rumah mungkin adik-adik bingung mau ngapain. Mending kita baca buku aja yuk. Nah, hari ini Ami nggak akan menceritakan satu buku, tapi akan menceritakan 3 buku. Lihat nih bukunya. Bukunya dari serial Sahabat Kecil Rasul. Ini Ami beli waktu di Big Bad Wolf kemarin. Tapi buat teman, jadi ini minjem dulu. Gak akan ceritain semua, karena semuanya tuh ada 8 seri gitu. Ada macam-macam, ada Rahasia Anas. Coba dicari aja di penerbit Casain Blanc for Kids. Ini menariknya adalah bukunya bilingual, tapi bilingualnya bukan pakai bahasa Inggris loh. Bilingualnya tuh, lihat, pakai bahasa Turki. Wow. Tapi Ami nggak bisa bahasa Turki, jadi Ami cuma baca bahasa Indonesianya aja ya. Baiklah, kalau gitu kita ke cerita pertama. Buku pertama yang akan Ami bacakan adalah ceritanya Sahabat Kecil Rasul seri ke-7, judulnya 10 Koin Perak. Penulisnya adalah Oskan Oze. Benar nggak sih bacanya? Ilustrasi oleh Chehun Sen. Oke, kita baca ya. Apa ya 10 koin perak itu? Oke, dilihat nih cerita gambarnya. Suka deh, gambarnya juga lucu. Rasul memiliki 10 koin perak. Dia pergi ke pasar dan membeli pakaian untuk dirinya seharga 4 koin perak. Sekarang Rasul memiliki berapa? Ayo, 10 dikurang 4, 1, 2, 3, 4. Jadinya 6. Jadinya sisa 6 koin perak. Seorang pria miskin menghampirinya dan berkata, "Pakaian itu bagus sekali, Rasul." Rasul pun memberikan pakaiannya sebagai hadiah. Baru dibeli. Dia selalu murah hati kepada semua orang. Rasul lalu membeli pakaian lagi dengan harga yang sama. Sekarang dia hanya memiliki berapa? Jadi ada 6 tadi koinnya. Beli lagi sama Rasul. Seharga 4 koin. 1, 2, 3, 4. Sisa 2 koin perak. Ya, dia sekarang hanya memiliki 2 koin perak. Di perjalanan Rasul bertemu seorang anak perempuan. Anak perempuan itu sedang menangis. Dan terlihat sangat sedih. "Kenapa engkau menangis?" tanya Rasul. Gadis itu tidak bisa berhenti terseduh, masih nangis. "Orang tuaku memberiku 2 koin perak dan memintaku untuk membeli tepung di pasar," jelasnya. Tapi aku jatuh di jalan adilah. Rasul pun memberikan 2 koin perak terakhirnya kepada gadis kecil itu. "Jangan menangis," ujarnya. "Kau bisa membeli tepung dengan koin ini." Si gadis kecil tersenyum penuh kebahagiaan. Namun tak lama dia mulai menangis lagi. "Kenapa malah nangis lagi?" "Kenapa kau menangis lagi?" tanya Rasul. "Aku terlambat pulang karena mencari uangku. Ayah dan ibu pasti akan marah padaku." "Kalau begitu," kata Rasul, "biarkan aku temani kau pulang." Lalu bersama dengan Rasul, gadis kecil itu pulang ke rumah. Di perjalanan, Rasulullah menggenggam tangan anak perempuan itu. Rasul bahkan membawakan tepungnya. Orang tua anak itu terlihat gembira melihatnya pulang. Mereka tidak marah sama sekali padanya. Tuh, orang tuanya lihat udah pulang. Nggak marah deh. Habis ceritanya. Wih, gelap. Jadi gelap. Oke deh, sekarang selesai ceritanya, kita lanjut ke cerita kedua.
Nah, di cerita kedua ini, Ami akan membacakan cerita sahabat kecil Rasul seri kedua. Judulnya Aroma Manis Misterius. Apa ini ya misterius-misterius? Oke ya. Ayah Jabir sering pergi bersama Jabir untuk menemui Rasul. Jabir sangat mencintai Rasul. Rasul pun juga sangat mencintainya. Suatu hari Rasul bertemu dengan sekelompok anak yang sedang bermain. Jabir adalah salah satu dari anak-anak itu. Rasul memberi salam kepada mereka dan menghampiri mereka satu persatu. Rasul pun mengusap kepala dan mengelus pipi mereka dengan lembut secara bergantian. Di saat yang bersamaan, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah aroma manis menyebar. Jabir terkejut dan melihat ke sekelilingnya. Dari mana aroma manis ini datang ya? Dia tidak bisa menemukan sumber aroma itu. Tapi sungguh, aroma ini sangat harum. Tak lama giliran Jabir tiba. Rasul menghampiri Jabir. Rasul mengusap kepala Jabir. Saat itulah Jabir menyadari dari mana asal aroma manis itu datang. Aroma harum itu datang dari tangan Rasul. Tangan Rasul bagaikan baru saja direndam dalam air penuh bunga mawar. Jabir tidak pernah melupakan aroma itu. Tidak sedetik pun dalam seumur hidupnya. Setiap Jabir mencium wangi bunga mawar, Rasul lah yang ia ingat. Oh, Masya Allah ya, bisa nyium tangannya. Rasul, aduh, jadi sedih. Oke deh, kita lanjut ke cerita ke tiga. Jadi gelap 3. Nah, sekarang kita tiba di cerita ketiga. Cerita ketiga, lagi-lagi ambil dari Sahabat Kecil Rasul, seri ketiga. Judulnya Doa Zaid Sebelum Tidur. Oke, kita mulai ya. Ceritanya pendek-pendek kan. Zaid adalah sahabat kecil Rasul. Zaid sangat mencintai Rasul, dan Rasul pun sangat mencintainya. Tapi Zaid punya kesulitan. Tidak bisa tidur. Dia tidak pernah mengantuk. Melotot mulu. Di saat semua orang tertidur, burung-burung beristirahat di dahan pohon, domba-domba terlelap di kandang, bahkan unta-unta sudah bermimpi indah, Zaid tidak bisa tidur. Zaid mencoba menghitung bintang. Banyak kan bintang di langit. Tapi Zaid masih saja belum mengantuk. Dia sungguh tidak tahan lagi. Keesokan paginya, Zaid pergi menemui Rasul. Karena siapapun yang memiliki kesulitan akan datang menemui Rasul. Enak banget ya. Aku tidak bisa tidur, Rasul. Aku berbaring di tempat tidur, tapi aku tidak mengantuk. Semuanya tidur nyenyak. Hanya aku saja yang tidak bisa, ujarnya. Rasul memberi saran pada Zaid, supaya Zaid berdoa sebelum tidur. Ya Allah, Maha Penggerak bintang dan pengantar kesunyian di langit, berikanlah lelap pada mataku, dan buatlah malamku tenang. Sejak itu, Zaid selalu berdoa sebelum tidur setiap malam, dan dia pun tidak pernah kesulitan lagi untuk tidur. Habis deh ceritanya. Nih, ada 8 serinya, bisa dilihat di sini. Ada, yang ini adalah Rahasia Anas. Ini adalah Aroma Harum Misterius. Habis itu ada Doa Zaid. Kemudian ada Burung Kecil Kesayangan Umar. Lalu ada Pencuri Buah Kurma. Ada Misi Penting Anas. Wah, Anas lagi nih. Kemudian 10 koin perak. Lalu Anak Paling Beruntung Sedunia. Wow. Kayaknya seru-seru nih bacaannya. Tinggal dicari aja ya bukunya yang lain. Buat bulan Ramadan juga cocok. Bentar lagi kan. Oke deh, sampai jumpa lagi ya. Para Ready Junior. Liter Ready apa Ready Junior? Liter Ready lupa. Iya bener. Mulai error. Baiklah, sampai bertemu lagi. Anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.